Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Sari, mahasiswi IAIN Syekh Nurjiti Cirebon, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Abdul Muthalib mengenai terjadinya peristiwa pada tahun 1998. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mbak Ida yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menceritakan sedikit kronologis tentang awal terbentuknya zaman reformasi, orde reformasi dari zaman Indonesia mengenal tiga zaman, yaitu orde lama sebelum tahun 66 dan orde baru dari tahun 66 sampai tahun 98, dan mulai tahun 98 hingga sekarang terkenal dengan dinamakan orde reformasi, yang mana awalnya yaitu krisis moneter dunia yang melanda wilayah Asia Pasifik yang dipicu oleh ambruknya perekonomian banyak di negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan hampir semua wilayah dunia, yang diakibatkan oleh rendahnya harga nilai mata uang. Sebagai contoh, mata uang rupiah sebelum terjadinya krisis moneter yang dimulai dari bulan Juli tahun 97, itu nilai nominal rupiah itu 1 US dollar itu seharga kurang lebih 2.500 rupiah. Namun seiring dengan terjadinya peristiwa krisis moneter hingga puncaknya itu di bulan Mei tahun 98, itu rupiah mencapai harga sebesar 1 US dollar itu mencapai hampir 18.000 rupiah. Yang dimulainya krisis moneter itu dari awal bulan Juli Agustus 1997 hingga setiap bulannya itu kurs rupiah merambat naik dari sekitar 2.500 rupiah itu di akhir tahun 97, kurang lebih bulan Desember itu nilai rupiah 1 US dollar itu seharga 4.500 hingga mencapai 5.000 rupiah. Pada waktu itu Indonesia pun sehabis mengadakan proses pemilihan umum tahun 97, dan di awal tahun 98 itu terjadinya proses pergantian presiden periode tahun 93 sampai 98, yang waktu itu presidennya itu Presiden Soeharto almarhum dengan wakil presiden Bapak Trisutrisno. Pada periode itu tahun 98 hingga tahun 98 hingga tahun 2003, Pak Harto dipilih lagi oleh DPR MPR untuk menjadi presiden pada periode itu dengan wakilnya mantan Menteri Teknologi Profesor Dr. B.J. Habibie, yang mana ketika terjadinya proses pemilihan itu banyak negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik itu keadaan ekonominya terus-menerus memburuk, dan banyak kerusuhan sosial, kerusuhan masyarakat ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi ada di mana-mana. Puncaknya di negara kita itu ketika Pak Harto dan Pak Habibie dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode tahun 98 sampai tahun 2003. Di bulan Maret tahun itu pemerintah karena untuk menutupi APBN itu meminta kepada rakyat agar bisa menyumbangkan apa-apa saja yang istilahnya bisa dapat digunakan menambah defisit atau kekurangan APBN tahun berjalan. Karena saat itu pemerintah di akhir tahun, di bulan Agustus tahun 97, pemerintah sama sekali tidak menduga bahwa di akhir Agustus itu akan terjadi proses moneter yang sangat berkepanjangan dan mahadahsyat di Asia Tenggara. Hampir semua negara di Asia Tenggara ekonominya sangat minus gitu. Kita sendiri terkena laju inflasi di akhir 97 tahun 98 itu di dunia itu ada
tiga macam jenis inflasi, itu inflasi biasa, hiperinflasi, inflasi biasa, superinflasi, dan hyperinflasi. Inflasi aja itu berarti nilainya tuh di bawah 10 digit, di bawah 10%. Sedangkan superinflasi itu nilainya itu antara 11 angka 11% hingga 100%. Sedangkan di atas 100% dinamakan hiperinflasi. Indonesia waktu itu hampir saja mencapai tingkat yang dinamakan hiperinflasi, karena tingkat inflasi kita ketika terjadinya krisis moneter tahun 97 tahun 98 itu lebih dari 87%, di mana nilai rupiah waktu itu di akhir Agustus tahun 97 sebesar 2.500, hingga puncak-puncaknya terjadinya krisis moneter dan penjarahan massal berada di Jakarta dan seluruh Indonesia, itu nilai rupiah itu hampir mencapai 1 US dollar yang tadinya berharga 2.500 itu hampir mencapai harga 18.000 per US dollar. Banyak kerusuhan di mana-mana di Jakarta ya, khususnya ya di wilayah Jakarta Barat, yang dimana di daerah tersebut banyak pertokoan-pertokoan, pusat-pusat ekonomi ya seperti di Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, di Jalan daerah Roksi, terus daerah Mangga 2 maupun daerah Kebun itu banyak toko-toko itu terjadinya istilahnya kerusuhan massal yang menelan banyak korban, terjadi penjarahan yang mengakibatkan banyak korban-korban baik dari kalangan sipil maupun militer maupun khususnya anak-anak yang menjadi korban. Saya sendiri berharap semoga kerusuhan 98 itu tidak terjadi lagi, yang pada waktu itu berkebetulan dengan ketika berapa hari sebelum peristiwa tahun 98, Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto, sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir, kurang lebih di tanggal 11 Mei tahun 98. Ketika itu, tanggal 11 Mei dan 12 Mei terjadi peristiwa yang dinamakan peristiwa Trisakti, yang dimana terbunuhnya para mahasiswa Trisakti ya oleh pasukan angkatan bersenjata kita, yang menjadi pemicu besar-besaran terjadinya proses penjarahan, pembakaran. Alhamdulillah atas kerjasama yang baik antara TNI, Polri maupun rakyat, kerusuhan itu tidak menyebar luas hampir se Indonesia. Waktu itu kebetulan Panglima TNI sendiri dipimpin oleh Pak Wiranto dapat meredam kerusuhan yang ada di Jakarta agar tidak meluas ke wilayah-wilayah lain seperti kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, dan lain-lain. Alhamdulillah kerusuhan sendiri tidak sampai seminggu dapat dikendalikan. Tapi yang kita dapat pelajari dari peristiwa 98 itu yaitu pertama istilahnya mahasiswa itu menduduki gedung MPR di tanggal 20 Mei tahun 98 dan meminta kepada DPR maupun MPR agar mendudukan Soeharto. Ketika Pak Harto pulang di hari esoknya di tanggal 21 Mei tahun 98 secara legowo Pak Harto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden untuk masa periode tahun 98 sampai dengan tahun 2003. Dan setelah Pak Harto mengajukan surat pengunduran diri kepada MPR, DPR maupun MPR yang mengangkatnya di Istana Negara, maka secara otomatis wakil presiden waktu itu almarhum Pak Profesor Dr. B.J. Habibie secara otomatis dia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode tahun 98 hingga tahun 2003. Walaupun demikian, Pak Habibie juga tidak memaksakan diri untuk menghabiskan 5 tahun menjadi presiden. Beliau hanya menjadi Presiden Republik Indonesia hanya kurang lebih 2 tahun. Setelah tahun 99, beliau secara legowo mengundurkan diri sebagai presiden. Dan terjadi proses pemilu yang meluber di tahun 99 dengan mengangkat Pak
Pak istilahnya kayak Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia periode selanjutnya. Mungkin cukup sekian cerita dari Bapak tentang peristiwa tahun 98. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.